bisa menjaga ketenangan dan kenyamanan selama kajian. Kajian insya Allah nanti pada sesi yang pertama ini sampai sholat isya, sampai kira-kira jam 18.45, azan isya jam 18.45, dan apabila memungkinkan nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua sama tanya jawab sampai kurang lebih jam 20 atau jam 8 malam. Untuk itu langsung saja kepada Ustaz Abu Yahya Badrul Salam MC, waktu dan tempat dipersilakan. Falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, membicarakan tentang amalan-amalan penebus dosa adalah merupakan perbincangan para malaikat. Karena disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Allah dalam satu riwayat Al-Barihah tadi malam, itu dalam mimpi, fi ahsani suratin, di dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku, Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu, lalu aku berkata, kata Rasulullah, La adri, aku tidak tahu. Fawada'allahu kaffahu baina katifai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. Hatta wajadtu burdaha atau bardaha baina sadiyai. Sehingga aku mendapatkan dinginnya itu di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Qultu fil kafarati wad darajat. Rasulullah bersabda tentang amalan-amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Subhanallah. Ternyata perbincangan para malaikat yang ada di langit sana yaitu seputar kafarat, amalan-amalan yang menebus dosa. Ini menunjukkan ini perkara yang sangat mulia sekali. Sampai-sampai para malaikat berbincang-bincang, sampai-sampai para malaikat bersengketa tentang amalan-amalan kafaratul dzunub, ya, amalan yang menebus dosa tersebut. Maka sudah sepantasnya kita pun juga perhatian kita kepada amalan-amalan ini hendaknya kita ya betul-betul memperhatikan. Mengapa demikian? Karena digugurkannya dosa itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, keselamatan itu ketika diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang yang tidak diampuni dosanya artinya dia akan kekal dalam api neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kalau Allah tidak mengampuni artinya dia akan kekal dalam api neraka. Maka dari itulah Rasulullah SAW seorang nabi yang paling mulia yang diberikan oleh Allah keistimewaan di padang mahsyar dengan asyafa'atul uzma. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya kaum mukminin nanti mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa kata kaum mukminin? Ya Adam, anta abul bashar. Engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya langsung. Fashfa' lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, wahai Adam. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Dahulu aku pernah berbuat dosa. Silakan kalian pergi kepada Ibrahim, kepada dalam satu riwayat kepada Nuh. Maka kaum mukminin berkata, wahai Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Dan Allah telah menjadikan engkau sebagai abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Ternyata Nabi Nuh pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata kaum mukminin? Anta khalilullah, engkau kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Musa. Apa kata kaum mukminin? Anta kalimullah, engkau adalah orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa pun juga tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian kaum mukminin berkata, anta kalimatullah wa ruhuhu. Engkau wahai Isa adalah kalimat Allah dan rohnya. Tapi Nabi Isa pun juga tidak bisa melakukannya. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kaum mukminin? Anta abdun qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau hamba yang telah Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Bayangkan. Nabi Adam diberikan keistimewaan apa tadi? Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Nabi Nuh keutamaannya apa tadi? Rasul yang pertama dan disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Nabi Ibrahim disebutkan tadi keutamaannya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa apa keutamaannya tadi? Kalimullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa apa keutamaannya? Kalimatullah. Ketika Rasulullah SAW, beliau Nabi yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, ternyata gelar beliau, keistimewaan beliau, abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosanya, yang lalu maupun yang akan datang. Luar biasa. Ternyata sebutan untuk Rasulullah, padahal beliau manusia yang tertinggi, adalah hamba yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itulah ya akhal Islam, azan ya Allah wa ya. Para sahabat pun dahulu memandang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Maka ya akhal Islam, membahas penebus dosa adalah perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita manusia tak lepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah khata', pasti banyak berdosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa ya? Siapapun di antara kita yang sudah pernah bertaubat kepada Allah, dan kita selalu bertaubat kepada Allah, tak pernah ada yang berkata, saya sudah taubat sampai detik ini tidak pernah berbuat dosa.
Saya yakin tidak ada itu. Kita bertaubat hari ini, mungkin besok kita jatuh lagi kepada dosa. Lusa kita bertaubat kepada Allah, mungkin setelah itu kita akan berbuat dosa lagi. Demikian ya akhwal Islam. Maka kita hendaknya berusaha bagaimana caranya agar dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Apa saja amalan yang bisa menebus dosa? Yang paling agung, yang paling besar, bahkan ini kuncinya, pokoknya, itu tauhidullah jalla wa ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a la ataituka biqarabihil maghfirah." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau bila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan. Kemudian engkau bertemu denganku, yaitu meninggal, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Luar biasa. Ternyata orang yang wafat di atas tauhid, wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan ia memiliki dosa sepenuh bumi, ternyata Allah mengatakan aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Bayangkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang akan dipanggil di hadapan seluruh manusia. Fatu'rabu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu kemudian akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya dosa dan dosa. Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadza hai hambaku, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamat katabatil hafizun, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Maka si hamba ini berkata, la ya Rabb. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur, atau kamu punya udhur? Si hamba kembali berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah. Ya, engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah. Lalu dikeluarkanlah, kata Rasulullah, sebuah kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Si hamba ini rupanya sewaktu hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Si hamba ini berkata, ya Rabb, ma'adil bitaqa binisbati litilka sijillat. Ya Rabb, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang. Allah berfirman, innaka la tudzam, kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan. Disimpan 99 catatan itu dalam satu neraca. Dan satu kartu yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah disimpan dalam neraca yang satunya lagi. Apa yang terjadi, Pak? Fatashatis sijillat, 99 catatan itu menjadi ringan. Wa thaqulatil bitaqah, dan kartu la ilaha illallah itu menjadi berat. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa dia. Luar biasa. Maka dari itulah
Kata para ulama, semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin mampu ia menghancurkan dosa. Tapi semakin kurang sempurna tauhid seorang hamba, semakin ia lemah untuk menghancurkan dosa-dosa. Maka ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kelemahan tauhid mereka, sehingga tauhid itu tidak mampu untuk menggugurkan dosa-dosa, sehingga harus digugurkan dosanya dengan api neraka. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ini penebus dosa yang pertama, bahkan ini yang paling agung, bahkan ini kuncinya, ini pokoknya. Pelajari baik masalah tauhid, karena luar biasa pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya akhi, amalan penebus dosa yaitu as-shalah, salat. Sukan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya. Kata Rasulullah SAW, Rasul memberikan perumpamaan, masalus salawatil khams, perumpamaan solat 5 waktu, kata Rasulullah. Kamathari nahrin jarin ghamrin bibabi ahadikum, itu seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan atau di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan apa Pak? Bagaikan sungai yang mengalir di depan pintu. Fayaqtasilu fihi 5 marrat. Lalu orang ini setiap harinya mandi 5 kali. Hal yabqa fiha min darat, kira-kira kotorannya tersisa enggak Pak? Tidak tersisa. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil saja atau juga menggugurkan dosa besar? Jumhur ulama mengatakan sholat 5 waktu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams kafaratun lima bainahun majtunibatil kabair. Sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah SAW, menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Kata jumhur, ini hadis menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil, tidak dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan sholat 5 waktu pun menggugurkan dosa besar. Dalilnya hadis yang kita bawakan tadi Pak. Perumpamaan sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah, seperti apa? Seperti air sungai yang mengalir dengan deras, lalu kemudian ia mandi di sungai tersebut 5 kali. Mungkinkah kotoran-kotoran yang kecil bersih sementara kotoran yang besar tidak bersih? Kata Syekh Albani, tidak mungkin. Justru hadis ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu pun bisa menghancurkan dosa-dosa besar. Kalau ada amalan lain yang bisa menghancurkan dosa besar, yang itu statusnya bisa dikatakan di bawahnya sholat. Apa itu? Melempar jumroh aqabah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumroh aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramjuka lil jimar. Adapun kamu melempar jumroh,
maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar. Kalau melempar jumroh saja bisa menggugurkan satu besar, bagaimana sholat 5 waktu tidak menggugurkan dosa besar? Dan pendapat yang kedua ini yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah dan dirajihkan oleh beliau. Bahwa sholat 5 waktu bukan hanya menggugurkan dosa kecil, akan tetapi menggugurkan dosa apa? Dosa besar. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ar-rajul yusalli, wudi'at dhunubuhu fawqa ra'sih." Fi riwayatin fawqa katifih. Apabila seseorang berdiri salat, maka dosa-dosanya itu akan disimpan di atas kepalanya. Dalam satu riwayat di atas pundaknya, kata Rasulullah. Fa idza raka', apabila ia rukuk, tanatharat khatayah, maka dosa-dosanya akan berguguran. Masya Allah. Apabila ia berdiri lagi, akan dikembalikan. Apa artinya? Dosa-dosanya kembali disimpan lagi. Fa idza sajad, apabila dia sujud, kembali dosanya berguguran lagi. Atas dasar hadis inilah Abdullah bin Umar lebih merojihkan lebih panjang ruku dan sujud dibandingkan berdiri. Memang terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama dalam sholat, memperpanjang berdiri atau memperpanjang ruku dan sujud. Madhabnya Abdullah bin Umar adalah hendaknya lebih diperpanjang ruku dan sujud. Alasannya kata Ibnu Umar, karena itulah di saat ruku dan sujud semakin banyak digugurkannya dosa-dosa kita. Akan tetapi madhab jumhur mengatakan bahwasanya yang paling utama dalam sholat adalah memperlama berdiri. Kenapa? Karena yang pertama Nabi bersabda, afdhalus sholati tulul qunut. Sholat yang paling utama kata Rasulullah tulul qunut, yaitu yang paling panjang berdirinya. Yang kedua dari perbuatan Rasulullah. Rasulullah ternyata secara praktek bagaimana? Berdirinya jauh lebih panjang. Rasulullah pernah sholat malam dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan dalam satu rakaat. Maka dari itu wallahu alam yang rajih adalah pendapat jumhur bahwasanya yang paling utama adalah memperpanjang berdiri. Iya. Allahu alam. Kemudian ya akhi, di antara amalan penebus dosa itu berwudu. Ketika kita sebelum sholat kita berwudu, karena ya akhi, hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang berwudu itu berguguran dosa-dosanya, alhamdulillah masyhur di kalangan kaum muslimin. Di antaranya hadis riwayat Muslim, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfari. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya tersebut, dari anggota wudunya itu, sampai-sampai ia keluar dari bawah jari-jarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan Pak, kalau kita mencuci wajah, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, mata kita, mulut kita. Ketika kita mencuci tangan, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, masya Allah. Ketika kita mengusap kepala, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Ketika kita mencuci kaki, demikian pula. Masya Allah, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga wudu kita, ya. Rasulullah bersabda, wala yuhafidh alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali siapa? Kecuali mukmin, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya sampai-sampai akhi, amalan yang diandalkan oleh Bilal bin Rabah itu setiap kali hadas berwudu. Dalam hadis riwayat Bukhari
Dan ini lafaz Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Hai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan, yang kamu amalkan dalam Islam. Artinya apa? Apa andalan amalanmu, hai Bilal? Yang paling kamu harapkan dalam Islam, hai Bilal. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Karena aku masuk surga lalu aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga. Masya Allah. Apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat." Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Rupanya inilah yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Dia menjaga wudunya, Pak. Bayangkan setiap antum hadas kentut, setiap antum hadas buang air, langsung berwudu. Langsung berwudu. Berapa banyak dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum punya perut yang suka error, Pak, alhamdulillah. Ya. Memperbanyak wudu itu. Di antara amalan yang menggugurkan dosa, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, yaitu haji dan umroh. Dan hadisnya masyhur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh." Siapa yang haji dan ia tidak berkata kotor saat hajinya, dan ia tidak berbuat dosa besar saat hajinya, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya kembali. Alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW didatangi 2 orang sahabat dari Ansor. Sudah Isya ya? Baik. Setelah Isya insyaallah kita lanjutkan. Ya, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.